warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan materi demokrasi dan pendidikan demokrasi. Saya Rastiani Putana. Saya Muhammad Rasya. Dan saya Fira Ramadhani. Saya Aulia Zahra Salsabila. Saksikan terus penjelasan kami ya. Ayo. Dan bentuk demokrasi, pengertian secara etimologis dan istilah etimologis. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat, dan kratos atau pratein yang artinya pemerintahan atau kekuasaan, yang berarti pemerintahan oleh rakyat dan kekuasaan rakyat. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Jenis demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak. Jadi, demokrasi atas dasar penyaluran kehendak ada dua macam, yaitu demokrasi langsung dan menjalankan haknya untuk membuat keputusan politik. Demokrasi tidak langsung atau perwakilan, yaitu yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, biasanya melalui pemilihan umum. Hal ini diterapkan di negara modern karena penduduknya yang banyak, masalah yang kompleks, dan kesibukan warga negara. Prinsip utama demokrasi, kebebasan persamaan atau freedom equality. Fondasi untuk mencapai kemajuan tanpa pembatasan dan penguasa kedaulatan rakyat atau People's Regime menurut Maswadi Rauf tahun 1997. Kebijakan dibuat berdasarkan kehendak rakyat guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pengertian terminologis demokrasi. Ada beberapa definisi demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik, yaitu menurut Larry Diamond, demokrasi adalah sistem di mana pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat melalui mekanisme politik yang kompetitif. Demokrasi diyakini sebagai tolak ukur tak terbantahkan dari keabsahan politik hampir seluruh negara di dunia. Menurut C.F. Strong, demokrasi adalah pemerintahan dengan partisipasi mayoritas warga dewasa melalui perwakilan. Kemudian menurut Samuel Huntington, demokrasi adalah sistem dengan pemilu kompetitif, jaminan hak individu, penegakan hukum. Ada pengertian demokrasi yang paling populer, yaitu yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln tahun 1863. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekian materi dari saya dengan judul Hakikat Demokrasi dan Demokratisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Yang selanjutnya adalah hakikat demokrasi, pemerintahan dari rakyat, yaitu mendapat mandat sah dari rakyat untuk memimpin. Pemerintah oleh rakyat, dijalankan oleh rakyat atau wakil rakyat. Demokrasi itu tidak langsung dan diawasi oleh rakyat. Pemerintah untuk rakyat, kebijakan harus diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan kelompok atau tertentu. Kemudian ada prinsip utama demokrasi, yaitu kebebasan dan persamaan. Fondasi untuk mencapai kemajuan dan memberikan hak yang setara bagi setiap orang. Kedaulatan rakyat, kebijakan adalah kehendak rakyat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin kepentingan rakyat. Kemudian yang ketiga itu dimensi demokrasi. Demokrasi kini dipahami secara luas melalui 3 dimensi. Yang pertama itu bentuk pemerintahan, sistem politiknya seperti yang diklasifikasikan oleh para pejabat. Kemudian sistem politik, sistem yang memastikan kebijakan umum itu ditentukan oleh mayoritas melalui pemilihan yang jujur, adil, dan secara berkala. Kemudian sikap hidup atau pandangan hidup. Demokrasi bukan hanya sistem, tapi perilaku yang harus ditanamkan sebagai budaya sehari-hari. Kemudian syarat keberhasilan demokrasi, yaitu untuk terwujudnya sistem demokrasi yang kokoh diperlukan 2 hal penting yang saling menentukan atau berkaitan, yaitu kultur demokrasi, yaitu nilai-nilai demokrasi yang tumbuh menjadi sikap dan pola hidup masyarakat seperti toleransi, kebebasan pendapat, dan tanggung jawab. Kemudian struktur demokrasi atau lembaga, institusi penopang seperti pemerintahan yang bertanggung jawab, dewan perwakilan rakyat yang dipilih melalui proses pemilihan yang bebas dan kooperatif, organisasi politik yang baik dan benar. Kemudian ada demokratisasi, adalah sebuah proses perubahan yang dilakukan secara bertahap dan terus-menerus agar suatu negara bisa menjadi lebih demokratis. Perubahan ini tidak terjadi secara instan ataupun melalui paksaan ataupun kekerasan, melainkan melalui cara-cara yang damai serta melalui musyawarah. Dalam proses ini, sistem pemerintahan yang sebelumnya tidak adil secara perlahan diubah menjadi sistem yang jujur dan terbuka. Hal ini melibatkan pembangunan berbagai lembaga atau aturan yang memastikan setiap kebijakan pemerintahan benar-benar dibuat untuk mendengarkan keinginan rakyat dan mengutamakan kesejahteraan orang banyak, bukan untuk kepentingan kelompok atau
orang tertentu saja. Nah, agar proses ini berhasil, peran masyarakat sangatlah penting. Demokrasi bukan hanya soal aturan pemerintah, tetapi juga soal perilaku dan sikap hidup setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat perlu belajar tentang selalu bersikap jujur, toleran, menghargai perbedaan pendapat, serta bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Dengan membiasakan nilai-nilai kebaikan tersebut di masyarakat, sistem demokrasi akan menjadi lebih kuat dan kokoh. Jadi, demokrasi adalah sebuah perjalanan panjang di mana warga negara dan pemimpin saling bekerja sama untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang lebih adil, bebas, dan saling menghormati satu sama lain. Demokrasi ini sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, menurut Muhammad Hatta, masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu itu sebenarnya sudah mengenal yang namanya demokrasi, terutama di tingkat desa. Misalnya, mulai adanya musyawarah desa, pemilihan pemimpin, dan juga budaya gotong royong. Nah, demokrasi desa ini memiliki 5 unsur penting, diantaranya ada rapat, ada mufakat, gotong royong, hak protes bersama, dan juga hak menolak kekuasaan yang sewenang-wenang. Karena itu, demokrasi Indonesia ini dianggap memiliki akar budaya sendiri, bukan hanya meniru dari Barat. Yang kedua adalah demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Indonesia ini berkembang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang mana ciri khasnya ini mengutamakan musyawarah, mementingkan kepentingan bersama, ada tanggung jawab moral kepada Tuhan, dan juga menolak individualisme berlebihan. Nilai-nilai utama demokrasi Pancasila ini yaitu kedaulatan rakyat, negara hukum, pemerintahan yang konstitusional, sistem perwakilan, musyawarah, dan juga keadilan sosial. Nah, adapun inti utama demokrasi Pancasila ini adalah musyawarah itu diadakannya musyawarah untuk mencapai yang namanya win-win solution, bukan untuk menang-menangan semata. Nah, adapun perkembangan demokrasi Indonesia ini mengalami perjalanan naik turun sejak kemerdekaan, dimulai dari tahun 1945 sampai 1959 yang disebut dengan demokrasi parlementer, yang mana peran parlemen ini sangat kuat dan disebut juga sebagai demokrasi konstitusional. Nah, yang kedua yaitu demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965, di mana kekuasaan ini lebih terpusat dan banyak terjadi penyimpangan demokrasi. Yang ketiga ada namanya demokrasi Pancasila atau Orde Baru yang terjadi pada tahun 1965 sampai 1998, yang mana sistem ini dia tuh menggunakan sistem presidensial yang kuat. Perjalanannya itu stabil, tetapi kebebasan politiknya itu terbatas. Nah, adapun yang terakhir yaitu tahun 1995 sampai sekarang yang kita kenal dengan era reformasi, yang mana demokrasi lebih terbuka dan juga bebas. Rakyat itu lebih bebas menyampaikan pendapatnya. Namun, sempat muncul konflik dan juga kerusuhan di berbagai daerah. Nah, adapun perdebatan dari tokoh pendiri bangsa nih terkait pandangannya terhadap demokrasi. Yang pertama itu ada Supomo dan Soekarno. Dia ini menyatakan menekankan persatuan negara. Dia itu kurang setuju hak warga negara itu dicantumkan secara rinci dalam konstitusi. Yang kedua ada Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Dia ini menganggap hak warga negara itu harus dijamin dalam undang-undang agar pemerintahannya itu tidak sewenang-wenang. Demokrasi di Indonesia ini lahir dari musyawarah dan juga gotong royong masyarakat Indonesia sendiri. Demokrasi Pancasila ini menekankan keseimbangan antara kebebasan, keadilan sosial, musyawarah, dan juga tanggung jawab moral gitu. Nah, apa tujuan akhirnya teman-teman? Dia itu menciptakan kesejahteraan dan juga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Sistem politik demokrasi. Sistem politik demokrasi di Indonesia didasarkan dari 2 kategori, yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik non-demokrasi. Nah, dari sistem ini ada beberapa jenis, yaitu sistem politik demokrasi didasarkan pada nilai prinsip, nilai prosedur, dan kelembagaan. Yang demokrasi
Nah, sistem ini diyakini menjamin hak kekuasaan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintah, serta mewujudkan keadilan. Nah, dengan sistem demokrasi ini, banyak negara yang ingin mewujudkan negaranya menjadi negara yang demokratis. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah mencita-citakan menjadi negara yang demokrasi. Para pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang demokrasi. Namun, seiring berkembangnya zaman, banyak sekali penyebab untuk Indonesia menjadi negara yang demokrasi, yaitu dari perkembangan konteks dan dinamika zaman. Namun, Indonesia memiliki hakikat untuk menjadi negara yang demokrasi yang dimana dipertegas dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia dengan suatu kebangsaan yang terbentuk dalam satu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan dari Pancasila. Nah, yang kedua itu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1900 yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Isi dan mekanisme sistem politik demokrasi Indonesia dirumuskan pada bagian pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, dari pasal tersebut sudah jelas bahwa politik demokrasi di Indonesia baik sosial maupun politik itu didasarkan langsung pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, adapun yang kedua yaitu sendi-sendi pokok sistem politik demokrasi di Indonesia. Yang pertama, ide kedaulatan rakyat. Artinya, pihak yang berdaulat yaitu adalah rakyat, yang dimana segala pokok yang ada di negara ini itu didasarkan langsung dari rakyat. Hal ini tercermin pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya adalah negara berdasarkan hukum. Nah, sudah jelas kita adalah negara hukum, artinya negara yang berdaulat. Negara demokrasi adalah negara yang memiliki dasar hukum. Negara hukum Indonesia menganut hukum dalam arti material luas untuk mencapai tujuan nasional. Tercermin pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Ide kedaulatan hukum menghasilkan nomokrasi. Berdasarkan butir pertama dan kedua, Indonesia adalah negara demokrasi sekaligus negara nomokrasi. Nah, bentuk dari negara Indonesia itu berbentuk republik. Artinya, negara dibentuk untuk memperjuangkan hak asasi kepentingan umum Republik Indonesia. Negara Indonesia terbentuk republik yang memperjuangkan kepentingan umum, tercermin pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi negara Indonesia ialah negara kedaulatan yang berbentuk republik. Nah, pemerintah berdasarkan konstitusi, artinya penyelenggaraan pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlandaskan pada konstitusi Undang-Undang Dasar yang berbunyi pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Presiden Republik Indonesia memegang penuh kekuasaan pemerintah. Dalam sistem demokrasi disebut juga mekanisme dalam sistem politik demokrasi Indonesia. Ada beberapa pokok-pokok dalam sistem politik demokrasi di Indonesia. Di antaranya adalah bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas, bentuk pemerintahan republik dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan selama 5 tahun. Yang keempat yaitu kabinet atau menteri diangkat oleh presiden, bertanggung jawab kepada presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR maupun DPR. Di samping itu, kabinet presiden dibantu oleh suatu dewan pertimbangan. Masa depan demokrasi. Demokrasi bisa jatuh sendiri karena kesalahannya, namun demokrasi bisa bangkit dari kesalahan tersebut setelah mengalami beberapa kegagalan. Dia akan bangkit dari kesalahan tersebut. Nah, banyak negara yang mengakui dirinya sebagai negara yang demokrasi, namun mereka hanya menunjukkan
dengan cara menggunakan atribut-atributnya tanpa menyadari bahwa apakah dari segi politik sosial negara tersebut sudah demokrasi atau belum. Nah, bagi kebanyakan negara yang berkembang atau baru, tuntutan yang tergesa-gesa mereka lakukan pasti adalah untuk menjadi negara yang demokrasi. Nah, untuk cepat melaksanakan negara demokrasi, ternyata banyak sekali mengalami kegagalan. Praktik politik yang terjadi bahkan menyimpan terutama pada pemerintahan transisi dapat berubah menjadi bencana karena kesalahan dari negara-negara tersebut. Karena pemerintahan yang transit itu dapat berubah menjadi negara yang bencana dari sistem diktator maupun sistem militer yang hanya mereka memperlihatkan atribut-atribut yang mereka pakai. Namun negara-negara maju demokrasi percaya bahwa transisi maju demokrasi itu akan demokrasi karena pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bagi bangsa-bangsa yang terdepan atau negara-negara yang maju. Halo semua, pernah nggak kalian berpikir kenapa menjadi negara demokrasi saja tidak cukup? Ternyata sebuah sistem demokrasi yang kuat tidak bisa tumbuh begitu saja tanpa adanya warga negara yang paham akan hak dan kewajibannya. Disinilah teman-teman pentingnya materi kita kali ini, yaitu pendidikan demokrasi. Demokrasi itu mutlak atau diperlukan. Ada dua alasan utama teman-teman. Yang pertama, demokrasi bukanlah sesuatu yang sifatnya taken atau forganti atau memberikan yang tumbuh secara otomatis. Demokrasi membutuhkan usaha dari setiap warga negara maupun penyelenggara negara untuk senantiasa berperilaku demokratis. Kedua, struktur politik formal demokrasi seperti pemilu, hukum, lembaga perwakilan akan menjadi rapuh dan kehilangan maknanya jika tidak didukung oleh kultur atau budaya demokrasi yang di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, berbicara soal kultur demokrasi, apa sih nilai-nilai dasar yang harus dihidupkan? Menurut para ahli, ada beberapa berbicara soal kultur demokrasi, apa sih nilai-nilai dasar yang harus dihidupkan? Nah, menurut para ahli, ada beberapa pilar untuk berbicara soal kultur demokrasi, ada apa sih nilai-nilai yang harus dihidupkan? Nah, berbicara soal kultur demokrasi, apa sih nilai-nilai dasar yang harus dihidupkan? Menurut para ahli, ada beberapa pilar utama yang membentuk perilaku demokratis. Yang pertama, teman-teman sekalian, yaitu menyelesaikan konflik atau pertikaian secara damai dan sukarela. Yang kedua, menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam masyarakat yang dinamis. Kemudian yang ketiga, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman serta penegakan keadilan. Dan yang terakhir, serta yang paling mendasar adalah adanya sikap toleransi, keterbukaan, komunikasi, serta kebebasan dalam mengumumkakan pendapat. Selain nilai demokrasi, kita juga mengenal istilah demokratisasi. Nah, apa itu? Demokratisasi adalah proses atau serangkaian upaya yang terus-menerus dilakukan menuju terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Proses ini biasanya dilalui lewat beberapa tahap taktis, mulai dari mengakhiri rezim, mengukuhkan lembaga-lembaga demokrasi yang tertib, hingga akhirnya mengonsolidasikan sistem tersebut agar menjadi budaya politik sehari-hari. Nah, kesimpulannya teman-teman, demokrasi tidak akan bisa eksis dan tegak tanpa adanya manusia-manusia yang berjiwa demokratis di dalamnya, baik kita sebagai warga negara biasa maupun para pejabat negara. Pendidikan demokrasi hadir sebagai instrumen vital untuk menanamkan kebiasaan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut ke dalam sendi kehidupan sehari-hari demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bersama. Ya, sudah Amin. Nah, itulah tadi materi tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Semoga penjelasan yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa menjadi warga negara yang baik dalam melakukan demokrasi dan bijaksana. Terima kasih. Sampai jumpa.